Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berakutakan saya sendiri Muhammad Rahmat Ramadan, Andi Muhammad Adrian Agus, dan Husnul Hatimah. Di sini kami akan menjelaskan terkait kode program website yang sudah kami buat. Nah, untuk struktur foldernya sendiri bisa dilihat di sini ada folder aset, ada file index.html, eh, file main.javascript, selanjutnya style.css. Nah, untuk folder aset sendiri di sini terdapat folder picture, folder video, dan file background 1 dan file background 2. Untuk isi folder picture sendiri di sini ada foto about terkait kelompok kita, yang di sini ada file foto Adrian, adrian.jpg, husnul.jpg, ramadan.jpg. Nah, untuk picture untuk untuk folder pada ya untuk folder kedua pada folder pictures ini ada aparalang yang dimana berisikan foto-foto terkait aparalang 1, aparalang 2, aparalang 3 sampai aparalang 7. Nah, selanjutnya ada folder bira. Folder bira sini terdapat file foto bira 2 sampai bira 7. Selanjutnya ada folder dokumentasi. Ada aparalang, bira, mandalaria. Selanjutnya untuk folder berikutnya ada mandalaria. Di sini ada mandalaria 1 sampai mandalaria 4. Dan untuk video di sini folder video ada file aparalang MP4, bira MP4, intro MP4, selanjutnya mandalaria. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan kodenya. Untuk penjelasan kode pertama di sini ada indeks HTML. Saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai kode ini. Baik, langsung saja. Untuk baris pertama di sini ada doctype HTML. Ini menandakan bahwa file ini adalah file HTML. Selanjutnya ada HTML lang yang ini menandakan ini sebagai pembungkus file HTML, yang dimana ini menindikasikan bahasa negara bahasa Inggris. Nah, masuk ke penjelasan masuk di penjelasan head, bagian head baris kode 4 sampai baris kode 4 sampai 10. Ini adalah kode untuk mengkonfigurasi elemen-elemen dalam bagian head dari sebuah halaman website. Elemen-elemen tersebut melibatkan pengaturan karakter set konfigurasi tampilan halaman untuk perangkat bergerak. Pemuatan icon dari Remix Icon Library bisa dilihat pada link baris kode ke-7. Di sini link href http remixon.css untuk serta pemuatan style sheet lokal untuk mengatur tata letak dan gaya halaman bisa dilihat pada eh, baris kode ke-8. Itu link rel style sheet stylus.css. Nah, selanjutnya untuk baris kode ke-14 sampai 34. 14 sampai 34 di sini ada baris 14 bisa dilihat baris 14 sampai 34. Nah, kode HTML tersebut merupakan representasi struktur navigasi dari suatu halaman web, yang dimana elemen nav ini dia mengelompokkan semua komponen navigasi yang terdiri dari elemen-elemen seperti logo, tombol menu, dan daftar
tautan menu. Tujuan utama dari kode ini adalah menyediakan antarmuka navigasi yang jelas dan terstruktur. Terstruktur untuk pengguna. Logo Batch Bliss bersama dengan tombol menu membentuk elemen header navigasi, sedangkan daftar tautan menu disusun secara vertikal untuk memberikan akses cepat ke bagian-bagian kunci dari halaman seperti home, about, destinasi wisata, dokumentasi, dan pengalaman wisatawan. Nah, pengguna dapat mengakses halaman tertentu dengan mengklik tautan menu yang sesuai. Selain itu, tombol menu dapat berfungsi sebagai pemantik untuk navigasi responsif pada perangkat bergerak. Keseluruhan tujuan dari struktur navigasi ini adalah meningkatkan pengalaman pengguna dengan memudahkan navigasi dan memberikan akses mudah ke berbagai bagian yang relevan dari halaman web Batch Blast ini. Nah, selanjutnya ada baris kode ke 36 sampai 42. 30 bisa lihat 36 sampai 42. Nah, kode HTML ini dia merupakan bagian dari elemen header yang menggambarkan bagian atas dari suatu halaman web dengan memberikan informasi utama tentang konten halaman. Elemen ini dia memiliki kelas header untuk diberikan gaya tertentu melalui CSS dan ID home. Untuk menyediakan tautan langsung ke bagian tersebut melalui navigasi yang di dalamnya terdapat sebuah div dengan kelas section container header kontainer yang berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam header. Terdapat juga sebuah paragraf dengan kelas section subheader yang basic konten teks wisata Bulukumba bisa dilihat pada baris kode ke-39. Selanjutnya, jadi secara keseluruhan teks ini dia tujuan dari eh, baris kode ini secara keseluruhannya adalah untuk menyajikan judul utama wisata Bulukumba dalam sebuah header dan yang dapat diakses langsung melalui tautan ke bagian home pada bagian web batch blast ini. Nah, selanjutnya pada baris kode 44 sampai 48. Bisa dilihat 40. Nah, selanjutnya ini section dengan kelas booking dia adalah bagian dari halaman web yang berfokus pada proses untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat dalam elemen H1 yang berisi teks selamat datang. Bisa dilihat pada baris kode ke-46. Nah, selanjutnya baris kode 50 sampai 85. Nah, eh, kode HTML yang sudah saya tunjukkan tersebut itu merupakan bagian dari elemen section dengan kelas about dan ID about yang dimana elemen ini tuh didesain untuk memuat informasi tentang tim atau kelompok kami itu kelompok 5 yang berada di balik pembuatan website Batch Bliss ini. Yang di dalam terdapat div, dalam bagian ini terdapat juga elemen-elemen seperti gambar anggota kelompok, icon pengguna, dan teks deskripsi. Nah, pada bagian about grid, pada kode yang sudah saya tunjukkan ini dia menunjukkan gambar anggota kelompok dengan nama-nama mereka dan nama-nama kami yang dimana terdapat paragraf yang memperkenalkan serta menyajikan informasi tentang tujuan pembuatan website ini serta harapannya untuk meningkatkan wawasan eh, dan minat pengunjung terhadap wisata pantai di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan secara keseluruhan tujuan dari bagian ini adalah memberikan informasi tentang mengenai tim pembuat website dan menyajikan anggota kelompok peserta gambar dan menjelaskan maksud dan harapan dari pembuatan website Beach Base ini. Nah, selanjutnya pada baris kode 90 sampai 127. Saya lihat 90 sampai 127. Nah, eh, kode ini ya baris kode ke
90 sampai 127 ini dia mendefinisikan sebuah elemen section dengan kelas room container yang dan ID room yang dimana dirancang untuk menampilkan destinasi wisata pantai di Bulukumba yang di dalamnya terdapat elemen seperti subjudul, judul, dan daftar destinasi wisata dalam bentuk kartu atau room card. Bagian ini dimulai dengan paragraf yang memiliki kelas section subheader untuk menyajikan informasi tentang jenis kontennya yaitu destinasi wisata. Selanjutnya terdapat elemen H1 dengan kelas section header yang berisi teks Pantai Bulukumba. Pada bagian room grid terdapat 3 kartu destinasi wisata yang masing-masing memiliki video sebagai latar belakang dengan atribut autoplay, muted, dan loop. Setiap kartu memiliki informasi tentang destinasi termasuk nama, deskripsi, dan harga. Nah, harga-harga tersebut disajikan dengan format misalnya XK per orang yang dimana X adalah jumlah dari harga tersebut. Nah, tujuan dari secara keseluruhan tujuan dari bagian ini adalah dari baris kode 90 sampai 127 ini adalah bagian untuk menampilkan dengan menarik beberapa destinasi wisata di Pantai Bulukumba seperti beserta untuk tampilan menarik beberapa destinasi wisata di Pantai Bulukumba beserta informasi pendukung seperti video dan harga. Kartu-kartu tersebut menyajikan ringkasan virtual dan deskriptif yang dapat menarik minat pengunjung untuk mengeksplorasi lebih lanjut destinasi wisata yang ditawarkan. Selanjutnya pada baris kode ke 132 sampai 148. Bisa dilihat 132 sampai 148. Nah, eh, kode ini dia mendefinisikan baris kode ke 130 sampai 148 ini dia mendefinisikan section dengan kelas intro yang dirancang untuk memperkenalkan atau memberikan gambaran singkat tentang destinasi wisata di Bulukumba, yang dimana di dalamnya terdapat div dengan kelas section container intro, container yang mengelompokkan elemen-elemen dalam bagian ini. Nah, bagian intro code konten berisi informasi teks dengan subjudul intro video yang dimana terdapat judul wisata Bulukumba dan deskripsi yang menggambarkan 3 destinasi utama di Bulukumba seperti Bira, Mandalaria, dan Aparalang. Nah, deskripsi tersebut menyoroti pesona pantai, kekayaan terumbu karang, dan keindahan tebing kars yang menjadi daya tarik utama dari destinasi tersebut. Di sisi lain, bagian intro video yang menimbulkan video latar belakang dengan sumber video dari aset video intro.mp4 yang diatur untuk autoplay, muted, dan loop. Tujuan keseluruhan dari bagian ini adalah memberikan pengenalan visual dan deskriptif tentang keindahan dan keberagaman destinasi wisata di Bulukumba dengan video latar belakang memberikan elemen visual yang menarik, sementara teks menyajikan informasi yang mendalam tentang atraksi yang dapat ditemui di daerah tersebut. Secara keseluruhan bertujuan untuk baris kode secara keseluruhan baris kode 132 sampai 148 ini dia bertujuan untuk menarik minat pengunjung dan membuat mereka tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut wisata destinasi di Bulukumba. Nah, selanjutnya pada baris kode ke 151 sampai 159. Bisa dilihat 151 sampai 159. Nah, pada baris kode ini itu tujuannya untuk memulai bagian dokumentasi atau informasi lebih lanjut terkait wisata-wisata yang sudah ditampilkan. Ada subjudul dan judul yang memberikan gambaran tentang konten yang akan dijelajahi oleh pengguna di bagian menu dari halaman web Beach Blaze ini. Nah, pada baris kode 216 sampai 220. 216. eh 160 sampai 215, 160 sampai 215 itu ya bisa dilihat 160 sampai 215. Nah,
tujuan dari struktur yang terdapat pada baris kode 216 sampai 160 sampai 215 itu adalah struktur untuk menyajikan informasi mengenai berbagai destinasi wisata di Bulukumba secara visual dan deskriptif. Setiap elemen list menawarkan gambaran singkat tentang destinasi tersebut yang membantu pengguna dapat memilih destinasi yang menarik minat mereka. Nah, selanjutnya ada baris kode 216 sampai 220, 216 sampai 220. Nah, eh, tujuan dari struktur kode ini, baris kode 216 sampai 220 itu adalah menyajikan gambaran visual tambahan tentang destinasi destinasi wisata yang sudah destinasi wisata tersebut seperti Mandalaria, Plaran, dan Bira yang memberikan pengguna lebih banyak pilihan visual dan membantu mereka menemukan destinasi yang ingin dijelajahi lebih lanjut. Gambar-gambar ini dia berfungsi sebagai daya tarik tambahan yang meningkatkan daya tarik pengguna terhadap destinasi tersebut. Selanjutnya baris kode ke 223. Baris kode ini adalah sebagai pembatas yang dimana kode ini didefinisikan dengan kelas menu banner menu underscore banner. Selanjutnya ada baris kode 276 sampai 321. 226 sampai 274. Bisa dilihat 76 sampai nah, eh, pada baris kode 226 sampai 274 ini dia tujuannya memberikan wawasan dan perspektif langsung dari pengalaman para wisatawan dengan memperkaya konten halaman web dengan cerita pribadi dan visual yang dapat memotivasi pengunjung untuk menjelajahi destinasi tersebut. Selanjutnya pada baris kode 276 sampai 321. Bisa dilihat 276 sampai 321. Hmm, eh, Baris kode ke 276 sampai 321 ini adalah footer yang dimana footer ini memberikan informasi kontak dan deskripsi singkat tentang tujuan dari si website Batchbliss ini. Selain itu menyertakan informasi hak cipta dan identitas kelompok pembuat website. Nah, dimana tujuan bagiannya memberikan pengguna informasi tambahan, membangun kepercayaan dan memberikan rasa profesionalisme pada website. Selanjutnya pada baris kode ke 323 sampai 324 bisa dilihat. Nah, ini adalah pada baris ke 323 ini adalah memuat script library score level dari unpkg.com yang dimana ini adalah library JavaScript yang digunakan untuk mengatur efek animasi elemen muncul pada laman dengan melakukan scroll dengan menggunakan scroll referral dan file main.js ini yang kemungkinan besar akan ini memberikan pengguna efek animasi saat pengguna melakukan scroll dan meningkatkan interaktivitas dan fungsionalitas dari halaman website kami. Nah, selanjutnya itulah penjelasan terkait file HTML mengenai program kami. Selanjutnya di sini ada mengenai style.css yang akan dibawakan oleh teman saya, Adrian. Mungkin bisa menjelaskan terkait file style.css ini. Saya persilakan kepada teman saya, Adrian, untuk menjelaskan terkait file ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Di sini saya akan menjelaskan kode CSS. Yang pertama itu ada import. Ini adalah aturan CSS yang mengimport font dari Google
font. Dua keluarga font yang diimpor adalah Playfair Display dengan bobot 600, 700, dan 800, serta Poppins dengan bobot 400, 500, 600, dan 700. Display swap menunjukkan bahwa penggantian font akan terjadi segera setelah font tersedia. Dan selanjutnya ada root baris 3 sampai 11. Ini adalah selektor khusus yang memilih elemen root dari dokumen. Biasanya HTML aturan CSS di dalam root digunakan untuk mendefinisikan variabel CSS yang dapat digunakan di seluruh dokumen. Variabel CSS primary color, secondary color, text dark, text light, extra light, white. Ini adalah variabel yang menyimpan nilai-nilai warna yang akan digunakan di seluruh dokumen. Max width, variabel yang menyimpan nilai maksimum lebar untuk elemen-elemen di halaman. Header font, variabel yang menyimpan nama font untuk digunakan dalam elemen header. Selanjutnya ada bintang. Ini adalah universal selector yang memilih semua elemen di halaman aturan di dalamnya, mengatur padding dan margin elemen menjadi 0, serta menggunakan model box sizing sebagai border box model. Box sizing ini memastikan bahwa lebar dan tinggi elemen mencakup padding dan border, tidak hanya konten saja. Selanjutnya ada di baris 20, baris kode 20 sampai 36. Baris 20 itu ada selection container, selanjutnya selection header, selanjutnya selection description, selanjutnya cuma itu. Jadi elemen dengan kelas section container akan memiliki lebar maksimum, margin otomatis, dan padding tertentu. Elemen dengan kelas section header akan memiliki ukuran font, ketebalan font, dan warna teks tertentu. Sedangkan elemen dengan kelas section description akan memiliki margin atas dan bawah teks tertentu. Nah, selanjutnya untuk baris ke 38 sampai 50, yaitu ada logo, ada logo div, dan cuma itu saja. Jadi kode ini mendefinisikan tata letak flexbox. Untuk elemen dengan kelas logo menetapkan beberapa gaya seperti warna teks, ketebalan font, dan jarak antar huruf. Selain itu, properti tertentu juga diterapkan pada elemen div yang berada di dalam elemen logo seperti padding dan ukuran font. Nah, untuk baris 52 itu ada image video. Selanjutnya ada HTML body, ada body, dan nav. Jadi kode ini memberikan fondasi dasar untuk beberapa aspek desain dan perilaku halaman web, terutama dalam hal responsivitas, tata letak, dan tampilan navigasi. Namun, fungsionalitas dan desain lebih lanjut mungkin diperlukan tergantung pada kebutuhan spesifik proyek web. Dan selanjutnya di baris kode
78 sampai 124. Nah, untuk baris ke 78 itu ada navbar, selanjutnya ada nav header, selanjutnya ada nav menu button, selanjutnya ada nav links, selanjutnya nav links open, selanjutnya ada nav links ya dan nav links hover. Jadi kode ini jadi secara keseluruhan kode CSS yang diberikan pertujuan untuk membuat tata letak dan gaya tampilan yang responsif dan interaktif untuk sebuah navigasi pada halaman web. Kode ini memberikan navigasi yang responsif dan memiliki elemen interaktif seperti tombol menu yang dapat membuka dan menutup daftar tautan. Selain itu, warna dan efek transisi digunakan untuk memberikan tampilan yang menarik dan responsif saat berinteraksi dengan elemen navigasi tersebut. Selanjutnya baris kode ke 126 sampai ke 154. Nah, jadi kode 126 itu ada header, selanjutnya header container H1, selanjutnya ada booking dan about dan cuma sampai booking kodenya. Jadi kode ini menyusun tata letak dan gaya tampilan untuk bagian header dari halaman web. Dengan kombinasi elemen dan propertinya, kode ini menghasilkan bagian header yang memiliki gambar latar belakang transparan, judul dengan efek bayangan, dan elemen booking dengan warna latar belakang yang sesuai. Warna dan propertinya dipilih untuk menciptakan tampilan yang menarik dan sesuai dengan desain halaman web. Nah, dan selanjutnya 156, kode baris 156 sampai dengan 217. Jadi di kode 156 itu ada about before, ada about container, ada about grid, ada about card, ada about card span, ada about card H4, ada about IMG, dan about content section description. Jadi kode di atas mengonfigurasi tata letak dan gaya tampilan untuk bagian about dari halaman web. Kode ini merancang bagian about dari halaman web dengan menggunakan efek latar belakang gambar, tata letak grid maksudnya, dan gaya tampilan yang koheren untuk elemen-elemen tertentu dalam bagian tersebut. Nah, untuk kode selanjutnya itu di 219 sampai 309.
309. Untuk kode di 219 itu ada room container. Selanjutnya ada room container is section header. Selanjutnya ada room grid. Selanjutnya room card IMG. Selanjutnya ada room card details. Selanjutnya room cards detail H4. Selanjutnya room cards details P. Room cards detail H3. Room cards detail H3 span. Intro B4. Intro container. Intro container dan intro container is section header, section description. Selanjutnya ada intro video. Nah, jadi secara keseluruhan kode CSS yang telah dibahas digunakan untuk mengatur tata letak dan gaya tampilan pada beberapa bagian utama dari halaman web, yaitu ROM dan intro, melalui penggunaan properti seperti padding, margin, warna, dan efek bayangan. Kode ini mencapai tampilan yang estetis dan struktur untuk dua bagian utama dalam halaman web tersebut. Model tata letak grid dan flexbox digunakan untuk menyusun elemen-elemen secara responsif. Selain itu, warna dan bayangan digunakan untuk memberikan dimensi visual dan memberi perhatian pengguna. Untuk baris kode selanjutnya di 311 sampai di 381. Nah, untuk di baris di 311 itu ada menu header, menu items, ada menu items LI, menu items LI hover, menu items IMG, menu items H4, menu items P, menu items LI hover is H4 dan P. Menu Emacs, menu Emacs IMG, menu banner. Nah, jadi tujuan dari kode CSS tersebut adalah memberikan tampilan yang menarik dan teratur untuk bagian menu pada halaman web, serta menambah efek interaktif seperti perubahan warna saat di hover untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya di baris kode 382
483 sampai 423. Ada news header, selanjutnya ada news grid, news card IMG, news card title P, news card H4, news card P. Nah, jadi tujuan dari kode tersebut adalah memberikan tata letak yang baik dan estetik yang sesuai untuk bagian news. Pada halaman web, properti seperti margin, padding, warna, dan bayangan digunakan untuk meningkatkan estetik tampilan. Sementara model tata letak, flexbox, dan grid digunakan untuk mengatur susunan elemen dengan baik. Selain itu, penggunaan jenis font yang telah diimpor sebelumnya dan disimpan dalam variabel header font memberikan konsistensi gaya pada teks judul kartu berita. Nah, selanjutnya baris selanjutnya itu di 425 sampai 507. Jadi di baris 425 itu ada footer, selanjutnya ada footer container, ada footer logo, ada footer logo div, ada footer sosial A, ada footer cool H4, ada footer links, footer links LI, footer links A, footer links A hover, last chill footer links LI, footer links pan, footer links H5, footer links P, dan footer bar. Tujuan dari kode tersebut adalah memberikan tata letak yang baik dan estetik yang sesuai untuk bagian footer. Pada halaman web, properti seperti warna margin, padding, dan efek transisi digunakan untuk meningkatkan estetika tampilan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya baris kode ke 509 sampai 542. Nah, kode di baris 509 itu ada media width 480 px, yaitu about grid, ada about image and TH grid, about image and TH grid 1, about card and TH grid 4, ada fitur grid, ada menu image, ada news grid, ada footer container, dan freeze shield. Kode di atas menggunakan aturan media query untuk mengubah tata letak elemen-elemen pada halaman web ketika lebar layar lebih besar dari 480 pixel. Dengan menggunakan media query, kode ini merespon perubahan lebar layar dan mengoptimalkan tata letak elemen-elemen pada halaman web untuk layar yang lebih besar dari 480 pixel. Ini dapat meningkatkan responsivitas dan pengalaman pengguna pada perangkat dengan layar yang lebih besar. Baris kode selanjutnya itu di 544 sampai 637. Di sini ada media width,
768 pixel. Ada navbar, ada navbar, ada nav header, nav menu BTN, nav links, booking container from, about before, about container, room grid, intro container, feature grid, menu header, menu items, menu image, news header, news grid, footer container, dan freeze chill. Kode CSS di atas menggunakan aturan media query untuk mengubah tata letak dan gaya tampilan elemen-elemen pada halaman web. Ketika lebar layar lebih besar dari 760 pixel dengan penggunaan media query pada lebar layar lebih besar dari 768 pixel. Kode ini memberikan bahwa tata letak dan gaya tampilan elemen-elemen di halaman web responsif dan optimal untuk layar yang lebih besar. Nah, kode selanjutnya di kode 634, baris kode 634 sampai ke 656. Jadi kode 639 itu ada media width 1024 pixel, about grid, selanjutnya ada room grid, selanjutnya menu image, selanjutnya news grid. Nah, jadi kode CSS di atas menggunakan aturan media query untuk mengubah beberapa properti elemen pada halaman web ketika lebar layar lebih besar dari 1024 pixel. Dengan menggunakan media query, ini pada lebar layar lebih besar dari 1024 pixel. Kode ini memberikan jarak antara item yang lebih besar pada elemen-elemen tersebut, meningkatkan estetika dan pengalaman pengguna pada layar yang lebih lebar. Properti gap digunakan untuk memberikan ruang antar elemen sehingga konten dapat lebih terpisah dan lebih mudah dibaca atau dilihat. Mungkin cuma sampai sini penjelasan dari saya tentang kode style CSS. Saya kembalikan ke Ramadan. Oke, baik. Selanjutnya untuk file kode program ketiga ya di sini yang akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah ada file kode main.javascript. Saya persilakan kepada teman saya Husnul Khotimah untuk menjelaskan kode program besar yang sudah kami buat, yaitu kode main.javascript. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan JavaScript pada website kami. Untuk nomor barisan yang pertama itu ada cons menu btn. Nah, kegunaannya itu untuk mendapatkan elemen HTML dengan ID menu btn dan menyimpannya dalam variabel menu btn.
Ini diasumsikan bahwa ada elemen HTML dengan ID tersebut dalam dokumen. Selanjutnya untuk baris kedua ada const navlinks. Kegunaannya itu untuk mendapatkan elemen HTML dengan ID navlinks dan menyimpannya dalam variabel navlinks. Ini juga diasumsikan bahwa ada elemen HTML dengan ID tersebut dalam dokumen. Selanjutnya untuk baris ketiga ada const menu btn icon. Ini untuk mendapatkan elemen i atau icon yang merupakan anak dari elemen dengan ID menu btn dan menyimpannya dalam variabel menu btn icon. Ini diasumsikan bahwa elemen dengan ID menu btn memiliki elemen anak i atau icon. Selanjutnya untuk baris kelima ada menu btn di event listener. Nah, kegunaannya itu untuk menambahkan event listener untuk menangani klik pada tombol menu atau menu btn. Fungsi dari callback ini untuk menjalankan setiap kali tombol menu diklik. Selanjutnya untuk baris ke-6 ada navlink class list. Kegunaannya itu untuk menggunakan metode toggle pada class list dari elemen dengan ID navlinks. Ini akan menambahkan kelas open jika belum ada atau menghapusnya jika sudah ada. Ini berfungsi untuk membuka atau menutup menu. Selanjutnya untuk baris 8 once is open. Kegunaannya itu untuk mengecek apakah elemen dengan ID navlinks memiliki kelas open. Hasilnya disimpan dalam variabel is open yang akan bernilai true jika kelas open ada dan false jika tidak. Selanjutnya untuk barisan ke-9 itu ada menu btn icon untuk mengatur atribut kelas pada elemen icon atau menu btn icon berdasarkan nilai variabel is open. Jika is open adalah true, maka kelas request line ditetapkan. Jika is open adalah false, maka kelas remenu line ditetapkan. Ini berguna untuk mengganti ikon tombol menu tergantung pada apakah menu sedang terbuka atau tertutup. Dengan menggunakan kode ini, setiap kali tombol menu diklik, menu akan terbuka atau tertutup, dan ikon pada tombol menu akan berubah sesuai dengan keadaan menu. Selanjutnya untuk baris ke-13 itu ada navlink class list. Itu untuk menambahkan event listener untuk menangani klik pada elemen dengan ID navlinks. Fungsi callback dinyatakan untuk menjalankan setiap kali ada klik di dalam elemen tersebut. Selanjutnya untuk baris ke-14 navlinks class list. Ini kegunaannya untuk menghapus kelas open jika dari elemen dengan ID navlinks ini berfungsi untuk menutup menu ketika salah satu tautan di dalamnya diklik. Selanjutnya untuk barisan menu btn set attribute. Nah, kegunaannya itu untuk mengatur kelas pada elemen icon atau menu btn icon agar menjadi remenu lain. Ini menangani icon tombol menu kembali ke icon default menu lain ketika salah satu tautan di dalam menu diklik. Dengan menggunakan kode ini, setiap ada klik di dalam menu akan tertutup dan ikon pada tombol menu akan kembali menjadi ikon default. Selanjutnya untuk penggunaan distance, origin, duration, dan duration. Distance 50 pix ini untuk menentukan jarak dari elemen yang akan dimulai saat efek scroll reveal ditetapkan. Dalam hal ini, elemen akan muncul atau diungkapkan ketika jarak scroll dari atas atau bawah halaman mencapai 50 pixel. Selanjutnya untuk penggunaan origin bottom ini untuk menentukan arah dari mana elemen akan muncul saat efek scroll reveal ditetapkan. Dalam hal ini, elemen akan muncul dari bawah. Selanjutnya untuk penggunaan duration 1000. Di sini menentukan durasi efek scroll reveal dalam milidetik. Dalam hal ini, efek tersebut akan berlangsung selama 1000 milidetik atau 1 detik. Objek
scroll reveal option ini dapat digunakan bersama dengan library atau plugin tertentu yang menyediakan efek scroll reveal seperti scroll reveal JavaScript. Dengan menggunakan objek ini, Anda dapat mengkonfigurasi berbagai aspek dari efek tersebut sesuai dengan kebutuhan desain dan tata letak halaman web Anda. Selanjutnya untuk baris 24 sampai 26 itu kegunaannya menerapkan efek scroll reveal pada elemen dengan kelas selection subheader yang berada di dalam elemen dengan kelas header container menggunakan opsi yang telah ditentukan sebelumnya dalam objek scroll reveal option. Selanjutnya untuk baris 28 sampai 31 itu kegunaannya menerapkan efek scroll reveal elemen H1 yang berada di dalam elemen dengan kelas header container menggunakan opsi scroll reveal option dan menambahkan opsi tambahan delay 500 yang menunda efek sebesar 500 milidetik atau 0,5 detik. Selanjutnya untuk baris 33 sampai 35 ada scroll reveal. Di sini menerapkan efek scroll reveal pada elemen dengan kelas DTN yang berada di dalam elemen dengan kelas header container menggunakan opsi scroll reveal option dan menambahkan opsi tambahan delay 1000 yang menunda efek sebesar 1000 milidetik atau 1 detik. Selanjutnya untuk baris 39 sampai 42. Ya, 42. Ini menerapkan efek scroll reveal pada elemen-elemen dengan kelas room card menggunakan opsi scroll reveal option dan menambahkan opsi tambahan interval 500 yang member. Selanjutnya untuk baris 46 sampai 49 ini menerapkan efek scroll reveal pada elemen-elemen dengan kelas news card menggunakan opsi scroll reveal option dan menambahkan opsi tambahan interval 500 yang memberikan selang waktu 500 milidetik antara setiap elemen. Sekian penjelasan penggunaan JavaScript dari saya kembalikan ke Rahmat Ramadan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Husnul mengenai kode program main.javascript yang sudah dijelaskan dengan baik. Eh, Selanjutnya di sini kita akan menunjukkan hasil website dari file-file kode yang sudah kita buat. Nah, teman-teman, Assalamualaikum. Di sini eh, untuk tampilan website dari kode terkait HTML, JavaScript, dan CSS yang sudah kami jelaskan sebelumnya tadi, bisa dilihat hasil website kami itu seperti ini tampilannya ya. Di mana terdapat navigation bar, yang di mana ada menu home, about, destinasi wisata, dokumentasi, dan pengamatan. Yang apabila ditekan menu about di sini akan mengarah ke halaman about yang di mana di sini ada nama kelompok, kelompok 5. About us, di sini ada pesan yang dimana pesan itu halo, please search. Please search keren nggak? Tuh, asik. Perkenalan kami dari kelompok 5 yang beranggota kelompok sini ada Usman Hatima, di Muhammad Adrian Agus, dan saya sendiri Muhammad Rahmat Ramadan yang dimana di sini ada pesan singkat yang berisi kami membuat sebuah website tentang wisata pantai yang ada di Kabupaten Bulukumba. Semoga dengan adanya website ini bisa menambah wawasan teman-teman dan ketertarikan teman-teman untuk berkunjung ke wisata-wisata lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk menu home sendiri di sini ada background dengan foto hmm, pantai Mandalaria, Bira, dan Paralang. Nah, sini ada tulisan wisata Bulukumba, ada selamat datang. Apabila di scroll di sini ada menu about, scroll lagi ke bawah sini ada destinasi wisata Pantai Bulukumba. Di sini ada video yang menjelaskan deskripsi singkat terkait destinasi ini dan
Di sini juga kami letakkan biaya 20.000 per orang atau 15.000 ini untuk biaya masuk ke sebagai informasi lah untuk masuk ke tempat wisata ini. Selanjutnya ada intro video, di mana video dari ketiga video ini kita jadikan satu dan dibuat menjadi sebuah intro video yang ada judul wisata Bulukumba dan isi kontennya itu Bulukumba, Sulawesi Selatan Indonesia memiliki tiga destinasi utama. Bira dengan pesona pantai dengan sunset yang indah, Mandalaya yang menjadi surga bagi penyelam dengan terumbu karang yang kaya dan Aparalang yang menjadi eh, yang menarik wisatawan dengan tebing karsnya, gabungan keindahan pantai panorama alam dan petualangan bawah laut membuat Bulukumba menjadi destinasi wisata yang menarik dan beragam. Terus ada dokumentasi wisata ya di sini seperti dokumentasi foto-foto seperti Aparalang, Aparalang, Bira, Bira, Mandalaria, Mandalaria. Dan di sini ada tiga foto yang kami gunakan untuk menambah tampilan website kami untuk menjelaskan terkait hmm, website ini dan ada pengalaman wisatawan. Nah, bisa lihat animasinya, bila di scroll hasil animasi pengalaman wisatawan di sini ada wisatawan by Geng Ransel. Ini disclaimer ya untuk teman-teman di sini. Kami mengutip langsung blog artikel dari orang-orang yang sudah mengunjungi wisatawan ini dan meletakkannya di sini agar menjadi berita. Nah, selanjutnya ada footer yang dimana di sini ada logo Beach Bliss dan penjelasan singkat mengenai eh, website ini dibuat untuk apa? Dibuat untuk penggemar pantai dan wisata bahari. Website ini menyajikan informasi mengenai pantai eksotis dan tempat wisata yang menarik di kawasan Bulukumba, Sulawesi Selatan seperti Pantai Paralang, Pantai Mandalaya, dan Pantai Bira yang populer. Ada juga menu kontak us dan copyright 2003 PTKD kelompok 5. Nah, untuk responsifnya sendiri bisa dilihat. Nah, seperti ini website kami untuk responsifnya. Di sini ada menu, ada icon untuk menu header seperti saya tekan about, akan ke about, destinasi wisata. Selanjutnya ada dokumentasi, ada pengalaman wisatawan. Nah, seperti ini responsif terkait website kami. Untuk teman-teman yang ingin mengunjungi website kami, kami sediakan tautan di kolom deskripsi video YouTube ini. Video YouTube ini dan kami juga menyediakan link GitHub bagi teman-teman yang ingin melihat secara langsung struktur dari kode yang sudah kami buat. Nah, sekian mungkin dari presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.